Angka pengidap gangguan jiwa dan mental di Kendal meningkat. Hal ini juga diakibatkan masa pandemi COVID-19 sehingga sejumlah panti rehabilitasi penuh. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kembali terendam banjirop. Meski tidak separah periode lalu, namun ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Ribuan honorer tenaga kesehatan menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Brebes. Mereka menuntut untuk diangkat P3K. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang kembali terendam banjirop. Meski tidak separah periode lalu, namun ketinggian air di beberapa titik mencapai pinggang orang dewasa. Inilah kondisi genangan air di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Senin sore. Banjirop yang semakin meninggi membuat sepeda motor milik para pekerja tidak mampu menerobos genangan. Mereka hanya bisa mendorong sepeda motor miliknya yang mogok ke tempat yang tidak tergenang air. Sementara sejumlah pekerja yang hendak pulang dan berangkat tampak berjalan di tengah genangan air. Mereka nekat menerobos banjirop yang menggenangi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di dalam segini. Dalam kawasan. Oh, di dalam kawasan enggak kena, cuma depan kecil Pak yang kena. Oh, pintu keluar gitu. Iya, dikit seperut orang segini. Tapi airnya mulai jalan ke sana. Airnya mulai jalan dikit-dikit tapi berdalam. Kan pendek, Pak. Motor dan lainnya? Kalau yang ke sana motornya masih aman, tapi yang dekat gang sini udah apa tuh? Ada satu jok. Jelas kawasan pabrik aman ya? Masih aman sampai dalam ke sana. Di pelabuhan tadi mulai pukul 13.00 sudah mulai naik sampai jam 14.30 itu masih semakin besar. Sampai saat ini pun kelihatannya juga masih naik. Ketinggian mulai dari PT BES sampai ke dalam itu merata ada sekitar 30 sampai 80 cm. Banjir airop di kawasan pelabuhan diakibatkan tingginya gelombang pasang laut yang mencapai 1 meter berlangsung sejak Senin siang. Meski tidak separah periode lalu, namun ketinggian air di beberapa titik mencapai pinggang orang dewasa. Banjirop juga tidak mengganggu aktivitas pelabuhan, hanya kendaraan besar yang mampu melewati genangan airop. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Kendal terus merangkak naik. Komoditas yang harganya melambung tinggi, diantaranya cabai dan bawang merah, pedagang menduga naiknya harga merupakan dampak dari cuaca ekstrim sehingga tanaman cabai banyak yang rusak termasuk bawang merah. Di pasar Kendal harga cabai rawit merah sudah tembus Rp80.000 per kilogram. Dari sebelumnya di kisaran Rp40.000 dan terus merangkak naik secara berkala dalam 2 pekan terakhir. Demikian pula harga cabai keriting dari semula Rp50.000 naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah yang semula Rp20.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Lina penjual sembako di pasar tradisional Kendal mengatakan, akibat mahalnya harga cabai dan bawang merah, omset penjualannya menurun hingga 50%. Ya, cukup tinggi. Cabai sama bawang merah. Cabai yang itu berapa? Yang galak 80. Sebelumnya berapa? Nggak ngasih 40. Kalau yang itu keriting? Ini 75. Sebelumnya berapa? 50-an lah. Lalu yang rawit? Rawit 35-an, sekarang 55. 55. Telur berapa sekarang? Telur 28. 28. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 23. Pada naik ya? Iya. Bawang merahnya ada kenaikan juga? Naik banyak lah. Dari Tadinya berapa? cuma sekilo 25, sekarang sekilo 55. 55. Oh, naiknya sudah berapa lama? 2 minggu atau minggu? 2 mingguan. Sementara salah seorang pembeli Wati mengaku harus mengurangi jumlah belanja hariannya karena mahalnya kebutuhan pokok saat ini. Ia berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi sejumlah harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat kembali. Jadi kita misalkan bawa uang itu kan bisa kita belanjakan yang banyak sehingga misalnya mau beli cabai yang semula 1/4 10.000 sekarang naik
2 kali lipatnya ya mesti kita kurangi kan gitu. Harapannya ya ada peran serta pemerintah bisa tahu bahwa terutama ibu-ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan rumah tangga itu juga sangat pusing sekali berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, harus ngitung ini harga cabai mahal, terus harga minyak mahal, pokoknya sekarang serba mahal semuanya, Mas. Komoditas lainnya yang harganya naik cukup tinggi, diantaranya telur ayam ras dari Rp23.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal dan Bea Cukai Semarang saling bersinergi gempur rokok ilegal. Rokok ilegal tak hanya membahayakan kesehatan, namun juga membahayakan bagi kelangsungan hidup para generasi muda. Pasalnya, produsen rokok ilegal tidak membayar pajak sehingga bisa menjual di bawah harga, sehingga mudah dijangkau para remaja maupun pelajar. Hal ini disampaikan Kepala Bea Cukai Semarang Sucipto dalam acara talk show yang digelar oleh Pemkab Kendal di salah satu objek wisata Pantai Indah Kemangi, Kecamatan Kangkung, terkait untuk menggembur rokok ilegal di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sucipto mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Cukai Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Yang jelas dari penerimaan cukai ya, dia tidak membayar cukai. Terus kedua, masyarakat pembeli itu juga tidak dijamin kesehatan produk lah, karena dia di setiap rokok legal itu pasti ada hasil lab yang harus diajukan, mengenai kadar nikotin sama kalau ilegal pasti tidak. Ini dalam rangka gembur rokok legal, yang kemudian ini kerjasama antara Bea Cukai dengan aparat terkait ya, terutama Pemda, dan Bea Cukai sendiri juga selalu melakukan operasi terhadap rokok ilegal. Sanksinya lumayan berat sebenarnya, di pasal 54 itu pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan ada dendanya. Jadi pidana dan denda, dendanya minimal 2 kali nilai cukai sampai 10 kali nilai cukai. Kalau ke pembeli belum bisa terjangkau di peraturan, jadi di penjual terutama pasal 54. Sementara Kepala Satpol dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Subarso mengatakan, pihaknya selalu melakukan razia rokok cukai. Di Kabupaten Kendal merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah, namun para petani merasa menanam tembakau tidak sebanding dengan biaya tanam. Maka mereka beralih pada tanaman lain seperti bawang merah, jagung maupun komoditas lainnya. Di Kendal ada beberapa kecamatan yang menghasilkan tembakau banyak seperti Kecamatan Ngampel, Ringin Arum, Rawasari, Gemuh, Weleri, dan Cepiring. Itu untuk antisipasi beredarnya rokok ilegal yang tidak bayar cukai, karena cukup besar. Di masyarakat memang masih banyak beredar rokok-rokok yang tidak ada cukainya, tidak ada mereknya, yang jelas dia tidak bayar pajak. Karena adanya ini cukai besar, masyarakat semangat untuk menanam tembakau kembali, karena dulu Kendal itu termasuk masalah tembakau yang besar. Ada di beberapa wilayah, di daerah sebagian besar itu ada di 3 kecamatan, Kecamatan Ngampel, Ringin Arum, Gemuh, terus kemudian sebagian ada di Cepiring, itu yang banyak berkurang dari Cepiring, Rawasari, terus kemudian Weleri banyak berkurang, dan Kecamatan Brangsong itu juga banyak berkurang. Namun di daerah perkebunan juga sudah ada penanaman tembakau, jumlahnya tidak besar. Subarso mengimbau para penjual maupun pemakai rokok cukai jika sampai ketahuan bagi produsennya akan dijerat undang-undang, sebab rokok ilegal tidak membayar pajak dan ini sangat merugikan negara. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.
Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, penderita gangguan mental dan jiwa belakangan ini terus meningkat, apalagi di masa pandemi, banyak yang depresi dan stres, sehingga sejumlah panti rehabilitasi penuh. Dibutuhkan kepedulian semua pihak agar bisa mengurangi gangguan mental di masa sekarang. Banyak faktor penyebab gangguan mental dan jiwa ini, mulai masalah ekonomi, keluarga, keturunan, hingga pergaulan. Di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu, Desa Salam Sari Boja, Kendal, Jawa Tengah, tercatat ada 187 penderita gangguan mental yang menjalani rehabilitasi. Ada 2 lokasi penampungan gangguan mental, yakni di Bleder Patebon dan di Salam Sari Boja. Di Panti Bleder ada sekitar 50 orang, dan yang di Boja ada 187 orang. Kepala PPSDM Ngudi Rahayu Moh Faizin mengatakan, yang ditampung di Bleder kondisinya sudah stabil dengan infrastruktur yang lebih terbuka. Berbeda dengan yang di Salam Sari, karena masih ada yang kurang stabil sehingga bangunannya cenderung tertutup. Pelayanan dasar yang diberikan hanya memberikan makanan 3 kali, namun terkadang penghuni butuh asupan lain seperti kopi atau makanan ringan. Dirinya berterima kasih kepada banyak donatur yang memberikan makanan tambahan, mengingat anggaran yang ada hanya untuk kebutuhan dasar saja. Kalau memang pelayanan yang ada kami, di tempat kami, pelayanan dasar hanya makan, minum, itu sehari 3 kali. Tapi kadang-kadang mereka kan selain makan itu kebiasaan ketika dia di masyarakat itu ada yang suka kopi, ada yang suka rokok, itu memang perhatiannya masih kurang. Khususnya dari di luar, karena memang di anggaran tidak ada, makanya dengan bantuan dari HKT ini bisa memberikan sedikit variasi mereka selama di panti untuk menambah asupan gizi ya, sembako ya di dalamnya ya. Mereka nanti bisa di sela-sela antara makan siang dengan makan malam, dia bisa bikin indomie di dapur, sehingga insya Allah akan sedikit membantu bagi mereka. Sementara bagi penghuni selama ini mendapatkan jatah makan 3 kali sehari. Jika ada bantuan, nanti dimasak untuk selingan setelah makan wajib. Makannya berapa kali dari sini? 3 kali. Itu dapat bantuan ini nanti dimasak atau gimana? Dimasak ya? Sudah berapa bulan di sini? 2 bulan. Namanya siapa? Irfan. Dari mana? Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian kepada penghuni panti sosial, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia melalui Perempuan Tani HKTI Provinsi Jawa Tengah dan DPC Kendal memberikan bantuan sembako. Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Provinsi Jawa Tengah Nur Faisah mengatakan,
Sesuai program Ketua Umum Muldoko, bantuan ini akan terus dilakukan hingga tahun 2024 mendatang. Bantuan dari HKTI Provinsi Jawa Tengah kita ada 100 itu per paket. Jadi untuk bantuan ini sebetulnya program ini dari sampai tahun 2024. Jadi kita bagi untuk setiap 25 kabupaten ya, nanti kita rutin terus menerus. Jadi ini sebetulnya program dari Pak Muldoko dan ketum kita Mbak Dian Novita. Kok memilih disabilitas, Mbak? Untuk kita untuk disabilitas mungkin dengan bantuan ini Pak Muldoko mengasih bantuan, mungkin ada anggaran kurang dari APBD kurang mungkin untuk membantu yang kekurangan gitu. Karena kaum disabilitas kan kebetulan kan kebanyakan kaum yang kami tidak mampu ya, jadi mungkin dengan adanya HKTI membantu itu mungkin lebih tepat untuk kaum disabilitas. Alasan memilih disabilitas karena mereka membutuhkan perhatian dan kepedulian dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, karena sejatinya membantu dan kepedulian ini menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ribuan honorer tenaga kesehatan atau nakes yang tergabung Forum Tenaga Kesehatan Honorer atau FTKH Kabupaten Brebes kembali menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Brebes. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aksi unjuk rasa para nakes itu merupakan kali kedua dalam 2 bulan terakhir. Pada Mei lalu, mereka juga mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait diangkat menjadi P3K tersebut. Aksi ribuan honorer nakes tersebut diawali dengan menggelar sujud massal di halaman gedung DPRD Brebes. Kemudian mereka berorasi yang mendesak Pemkab Brebes untuk mengakomodir seluruh anggota FTKH Brebes menjadi P3K. Mereka kemudian menggelar audiensi di ruang rapat paripurna lantai 1 DPRD Brebes. Ketua FTKH Brebes Bambang Kuntoro menjelaskan, jumlah total honorer di lingkungan kesehatan Brebes kini mencapai 2.119 orang. Mereka terdiri dari honorer nakes dan non-nakes yang membutuhkan kejelasan nasib. Apalagi masa kerjanya sebagian besar sudah lebih dari 3 tahun, sehingga patut diapresiasi dengan penambahan formasi P3K khusus nakes dan non-nakes tersebut. Ada 2.119 anggota. Tuntutannya apa? Tuntutannya kita bisa diakomodir seperti tenaga pendidikan di Kabupaten Brebes. Anda pasti Pemda bisa membiayai seluruh gaji APBN, Mas? Untuk masalah APBN saya rasa ada, bisa. Terbukti dengan pembangunan proyek fisik yang bisa berjalan, untuk pembangunan fasilitas-fasilitas lain juga bisa berjalan, dan kemarin dari tenaga pendidikan 2.000 lebih juga bisa berjalan. Nah, kita di tenaga kesehatan jumlahnya hanya 2.119, masa nggak bisa? Artinya minta supaya diperhatikan seperti itu. Minta diperhatikan seperti itu, walaupun itu bisa diserahkan secara bertahap. Di tahun 2022 itu 50% dan 50%-nya lagi di tahun 2023. Sehingga tidak membebankan kepada kepala daerah yang selanjutnya, harus selesai di tahun ini. Menanggapi itu, Sekda Pemkab Brebes Joko Gunawan menjelaskan, pihaknya bisa memahami keresahan para honorer nakes tersebut karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat terkait rencana penghapusan status tenaga honorer, sehingga mereka minta agar bisa diangkat sebagai P3K. Untuk itu, Pemkab Brebes segera bersurat ke pemerintah pusat sambil melakukan validasi jumlah total yang diusulkan. Jadi sebenarnya harapan daripada para nakes dan honorer ini kan karena menindaklanjuti dari surat Menteri PAN-RB B185 tanggal 31 Mei 2022, karena sampai dengan akhir 2023 nanti kita diminta sudah tidak ada istilah non-ASN. Jadi ASN itu hanya mengenal PNS dan P3K, sehingga mereka berharap tenaga-tenaga yang sekarang ini dibiayai dengan anggaran brut untuk bisa diangkat sebagai P3K juga, kan begitu. Sehingga langkah kami, kita sudah membuat surat kepada seluruh SKPD untuk mendata semuanya. Berapa sih tenaga kita, pegawai non-ASN kita di luar yang sudah ada seperti itu, ada kontrak, ada THR, GTT, PTT dan sebagainya. Kita akan data semuanya dan ini kita paling lambat akhir bulan Juni ini.
FTK mendesak Pemkab Brebes lebih memperhatikan nasib honorer nakes dan non-nakes. Pengabdian anggota para honorer nakes dan non-nakes tersebut hingga kini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Apalagi penghasilan yang diterima selama ini cenderung jauh dari kata layak. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Penambahan toko modern atau toko retail di Kabupaten Pati bakal di-stop. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. Pihaknya khawatir dengan semakin menjamurnya toko retail dan modern dapat mengganggu toko tradisional yang ada di Kabupaten Pati. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengungkapkan bakal menyetop penambahan toko retail atau toko modern di Kabupaten Pati. Ditemui di kantornya pada tempo hari, Kepala Disdakperin Pati Hadi Santosa mengungkapkan bahwa saat ini jumlah toko retail dan modern dinilai sudah mencukupi, hal itu berarti tidak perlu ada penambahan jumlah lagi. Menurut data Disdakperin Pati, jumlah toko retail di Kabupaten Pati saat ini berjumlah 150 toko, jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 135 toko. Oleh karenanya pihaknya mengaku tidak akan memberikan izin pendirian toko retail lagi pada tahun ini. Pihaknya khawatir jika izin pendirian toko retail terus diberikan, akan mengganggu toko tradisional serta pasar tradisional. Itu ada 150-an. Itu Ahmad dan Maret. Ya, itu yang belum yang non jejaring ya. Non jejaring seperti banyaknya orang adik sendiri, Surya, pernah sampai malam. Disinggung mengenai penerapan peraturan pendirian toko retail modern, Hadi Santosa mengaku sudah menerapkan regulasi penataan toko swalayan dan juga pasar rakyat. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang penataan pasar rakyat dan toko swalayan. Dalam aturan itu, jarak toko modern berjejaring dengan pasar rakyat paling dekat 500 meter. Kemudian jarak minimarket berjejaring yang berlokasi di jalan arteri dengan toko sejenis yang lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling dekat 50 meter. Dari Pati, Fajar Bukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Amanda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa.